Ada satu ibadah yang dilakukan sambil santai-santai, sambil mesra, sambil nikmat luar biasa. Dilakukan hanya 5 menit saja, tetapi pahalanya lebih besar, melebihi pahala ibadah sholat sunnah, seperti sholat sunnah tahajud semalam suntuk. Coba bayangkan. Ini dasar dalilnya sahih, dalil-dalilnya sahih. Oleh sebab itulah, mari perhatikan ibadah-ibadah yang hukumnya fardu, hukumnya wajib. Nah, tatkala kita melaksanakan ibadah yang hukumnya fardu, hukumnya wajib, maka pahalanya jelas lebih besar daripada melaksanakan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Karena kalau kita meninggalkan ibadah yang sunnah, maka tidak berdosa. Jadi kalau misalnya nih ada ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, itu kan sunnah hukumnya, kemudian kita tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Lah, kalau ibadah fardu ditinggalkan dosa. Oleh sebab itulah, mengerjakan ibadah fardu walaupun hanya 5 menit, itu pahalanya lebih besar daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud walaupun toh semalam suntuk. Sedangkan kalau kita sholat tahajud semalam suntuk itu Masya Allah beratnya luar biasa. Nah, walaupun toh berat, ini ada satu ibadah yang dilakukan dengan santai, dengan mesra, dengan nikmat luar biasa. Walaupun toh dilakukan hanya kurang lebih 5 menit saja, tetapi fadilahnya, pahalanya lebih besar daripada pahala sholat sunnah tahajud semalam suntuk. Oleh sebab itulah, para ulama ahli usul fikih telah memberikan kaidah-kaidah al-fardu afdalu minan nafli, yang artinya fardu itu lebih utama daripada yang sunnah. Jadi nggak bisa dibandingkan antara fardu dan yang sunnah. Kemudian kaidah yang kedua, al-mandubu la yuqaddamu 'alal fardi. Sunnah itu tidak boleh didahulukan di atas fardu. Lah, di Indonesia ini banyak sekali kaum muslimin yang mengejar-ngejar ibadah yang sunnah sampai-sampai meninggalkan ibadah yang fardu. Ini namanya dolim. Dolim itu meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kalau lawannya dolim adalah adil. Adil adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Oleh sebab itulah, mari kita belajar menjadi orang yang adil, mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, ada amalan yang santai, yang nikmat, yang mesra, yang luar biasalah kenikmatannya walaupun hanya 5 menit dilakukan, tetapi fadilah pahalanya lebih besar daripada pahala sholat sunnah tahajud semalam suntuk. Bagi laki-laki dan perempuan ini sama, karena laki-laki itu berkewajiban mendidik istri. Jadi mendidik istri ini kan kewajiban suami. Itu walaupun hanya 5 menit, itu fadilahnya lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Karena kalau tidak melaksanakan sholat tahajud kan tidak dosa. Tetapi kalau meninggalkan daripada kewajiban seorang suami yaitu mendidik istrinya, maka dosa. Karena tugas seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu sandang pangan papan, nafkah batin adalah pendidikan rohani. Nah, bagi seorang istri ini tidak boleh puasa sunnah atau sholat-sholat sunnah ketika suaminya berada di rumah tanpa ada izin dan ridho dari sang suami. Inilah yang perlu diketahui. Mengapa? Karena istri melayani suami hukumnya fardu, hukumnya wajib. Meskipun hanya 5 menit saja melayani suami, tetapi pahalanya melebihi pahala sholat tahajud semalam suntuk. Inilah enaknya orang bersuami istri. Ya, suami istri yang laki-laki mendidik istrinya selama 5 menit saja. Entah itu diajari ngaji, entah itu diajari tentang wudhu, entah itu diajari tentang toharoh, suci, bersuci, diajari sholat, diajari macam-macam untuk membersihkan hati dan seterusnya. Tapi niatnya sang suami mendidik istri, walaupun dilakukan hanya 5 menit, pahalanya lebih besar daripada pahala sholat sunnah tahajud semalam suntuk. Kemudian setelah itu mesra-mesraan dengan istrinya. Nah, istrinya melayani suami itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Sudah enak, nikmat luar biasa, mendapatkan pahala yang lebih besar daripada pahala sholat sunnah tahajud semalam suntuk. Jadi kalau kita ibadah menggunakan ilmu itu enak.
Nah, banyaknya orang di Indonesia ini ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, tapi ibadahnya berdasarkan nafsu belaka. Oleh sebab itulah mari kita ubah cara kita beribadah. Ibadah kita harus berdasarkan ilmu. Jangan hanya ngebut ibadah, tetapi justru didorong oleh kemauan nafsu syahwat. Akhirnya ibadahnya dolim. Dolim itu yang meletakkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itulah mari kita belajar adil kepada diri sendiri. Nah, kalau sudah bisa adil kepada dirinya sendiri, maka insya Allah dia akan belajar adil kepada orang lain. Lalu bagaimana bagi seorang istri yang kadang-kadang ibadahnya itu ya semaunya sendiri, sesuai dengan nafsunya. Tatkala suaminya minta malah nggak dilayani, dia langsung sholat sunat tahajud. Kemudian dia puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Sedangkan suaminya di rumah, suaminya blom misalnya, suaminya kecut. Ini namanya ibadah yang tidak sesuai dengan ilmu, tetapi ibadah yang berdasarkan nafsu belaka. Oleh sebab itulah ya sekali lagi, istri melayani suami walaupun toh hanya 5 menit. Misalnya kan suaminya nggak perkasa nih, sehingga 5 menit udah selesai. Itu sang istri melayani suami ya, baik dalam keadaan ridho maupun terpaksa, itu tetap mendapatkan pahala. Bagaimana seorang istri yang melayani suami tapi terpaksa, tapi tetap dilayani, itu istri masih tetap dapat pahala. Apalagi ridho, masya Allah luar biasa. Nah, ini pahalanya melebihi pahala sholat tahajud semalam suntuk, karena sholat tahajud hukumnya sunnah, sedangkan melayani suami hukumnya fardu alias wajib. Kalau ditinggalkan akan berdosa, dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat. Sedangkan kalau tidak sholat tahajud ya tidak berdosa, tidak dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Inilah namanya kita beramal ibadah sesuai dengan tuntunan ilmu syariat. Oleh sebab itulah mari kita belajar menjadi orang-orang yang adil. Adil yaitu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jangan menjadi orang-orang yang dolim, walaupun ibadah tapi ternyata dolim, karena meletakkan ibadahnya tidak sesuai dengan tempatnya. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga manfaat fi dini wa dunul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.